Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rangga Alfi Pratama dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai LKPD Kimia yang telah saya kerjakan sebelumnya. Di dalam LKPD Kimia ini dijelaskan sebuah ilustrasi, yaitu mengenai pengaruh garam terhadap es putar, di mana garam tersebut dapat menjaga suhu sehingga es putar tidak cepat mencair. Jadi dapat kita akan tentukan rumusan masalahnya, apakah benar garam yang diberikan pada es putar dapat menjaga es tersebut agar tidak cepat cair? Jelaskan prosesnya. Hipotesis jawabannya di sini ya benar. Seperti yang kita tahu, jika suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni hingga membentuk larutan, maka titik beku pelarut murni akan mengalami penurunan. Garam berfungsi menjaga suhu es agar tetap rendah dan tidak mudah mencair. Sifat molekul garam yang ini dikarenakan unsur natrium dan klorida pembentuk garam memiliki sifat yang berlawanan. Gaya tarik yang saling menolak antar molekul garam berfungsi sebagai penahan. Baik, selanjutnya kita dapat melanjutkan ke bagian mengolah data. Jadi apakah ini dimaksud dengan titik beku larutan? Titik beku larutan adalah suatu suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatnya, atau titik di mana air mulai membeku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu pada saat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atm dalam keadaan normal. Tekanan luar tidak terlalu berpengaruh terhadap titik beku. Untuk soal nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan penurunan titik beku? Penurunan titik beku larutan adalah selisih antara titik beku pelarut dan titik beku larutannya. Besarnya penurunan titik beku larutan diberi lambang delta TF. Harga delta TF ditentukan oleh banyaknya partikel zat terlarut dan tidak ditentukan oleh sifat zat pelarutnya. Untuk soal nomor 3, bagaimanakah perbandingan titik beku pelarut murni dengan beberapa larutan lain? Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa titik beku larutan jika dibandingkan dengan titik beku pelarutnya adalah lebih rendah. Artinya, larutan lebih sulit membeku dan lebih mudah mencair daripada pelarutnya. Untuk soal nomor 4, bandingkanlah titik beku masing-masing larutan pada konsentrasi yang sama, yaitu 0,1 molar pada konsentrasi 0,2 molar dan 0,3 molar. Bagaimanakah titik bekunya? Seperti yang kita tahu, delta TF sama dengan molar dikali KF. TF sama dengan TF derajat min delta TF, dan KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar. Seperti yang kita tahu, titik beku normal air adalah 0 derajat Celcius. Jadi, untuk larutan dengan konsentrasi 0,1 molar dapat kita tentukan delta TF-nya yaitu 0,1 dikali 1,86 sama dengan 0,186. Dan untuk TF-nya atau titik beku larutannya sama dengan 0 minus 0,186 sama dengan minus 0,186. Dan untuk konsentrasi larutan 0,2 molar dapat kita tentukan delta TF-nya yaitu 0,2 dikali 1,86 sama dengan 0,372. Dan titik beku larutannya 0 minus 0,372 atau sama dengan minus 0,372. Dan untuk larutan konsentrasi 0,3 molar, delta TF-nya itu 0,3 dikali 1,86 sama dengan 0,558. Dan untuk titik beku larutannya 0 minus 0,558 sama dengan minus 0,558. Maka titik bekunya dapat kita urutkan, yaitu untuk konsentrasi 0,1 molar lebih besar dari 0,2 molar dan 0,2 molar lebih besar dari 0,3 molar. Untuk soal nomor 5, yaitu bandingkanlah titik beku larutan sukrosa 0,1 molar dan 0,2 molar serta 0,3 molar. Begitu pula untuk larutan lainnya, bagaimanakah titik bekunya? Dapat kita lihat dari soal ini memiliki konsentrasi yang sama seperti soal sebelumnya. Jadi dapat kita tentukan untuk konsentrasi 0,1 molar maka delta TF-nya sama dengan
0,1 dikali 1,86 sama dengan 0,186. Dan untuk titik beku larutan sukrosanya yaitu 0 minus 0,186 atau sama dengan minus 0,186. Dan untuk 0 konsentrasi 0,2 molal, maka delta TF nya sama dengan 0,2 dikali 1,86 sama dengan 0,372. Dan untuk titik beku larutan sukrosanya maka 0 minus 0,372 atau sama dengan minus 0,372. Dan untuk konsentrasi terakhir yaitu 0,3 molal, delta TF nya sama dengan 0,3 dikali 1,86 maka sama dengan 0,558. Dan untuk titik beku larutan sukrosanya yaitu 0 minus 0,558 atau sama dengan minus 0,558. Maka dapat kita tentukan titik beku untuk larutan sukrosa dari yang terbesar hingga yang terkecil, yaitu untuk konsentrasi 0,1 molal lebih dari 0,2 molal dan konsentrasi 0,2 molal lebih dari konsentrasi 0,3 molal. Nomor 6. Bagaimanakah pengaruh banyaknya zat terlarut terhadap penurunan titik beku larutan? Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa penurunan titik beku itu sebanding dengan konsentrasi zat terlarut, yang dimana bila konsentrasi zat terlarut semakin besar maka penurunan titik beku juga semakin besar, dan sebaliknya bila konsentrasi zat terlarut semakin kecil maka penurunan titik beku juga akan semakin kecil. Untuk soal nomor 7 yaitu tentukan titik beku larutan glukosa 9 gram dalam 300 gram air. Diketahui KF-nya 1,86 derajat Celcius per molal. Nah, di sini dapat kita jawab yaitu diketahui GR-nya atau masanya sama dengan 9 gram, P atau massa airnya sama dengan 300 gram, MR-nya MR glukosa yaitu 180, KF air 1,86 derajat Celcius per molal. Jadi dapat kita tentukan delta TF sama dengan GR per MR dikali 1000 per P atau massa air dikali KF air. Jadi 9 per 180 dikali 1000 per 300 dikali 1,86. Jadi hasilnya yaitu 0,31 derajat Celcius. Jadi titik beku larutannya adalah 0,31 derajat Celcius. Lanjut untuk soal nomor 8 yaitu suatu larutan urea dalam air memiliki penurunan titik beku 0,372 derajat Celcius jika KB air yaitu 0,52 derajat Celcius per meter dan KF air sama dengan 1,8 derajat Celcius per molal, maka kenaikan titik didih larutan urea tersebut adalah, nah, diketahui penurunan titik beku larutan urea yaitu delta TF sama dengan 0,372 derajat Celcius. Tetapan penurunan titik beku molal air KF yaitu 1,86 derajat Celcius. Tetapan kenaikan titik didih molal air KB yaitu 0,52 derajat Celcius per molal. Ditanya kenaikan titik didih larutan urea. Larutan urea termasuk larutan non-elektrolit. Jadi langkah pertama yaitu kita hitung dulu jumlah larutan urea dari penurunan titik bekunya, dimana delta TB sama dengan M dikali KF, atau sudah kita tahu delta TF nya tadi 0,372 maka sama dengan 0,372 sama dengan molal dikali 1,86. Jadi dapat kita tentukan molal yaitu 0,2 molal. Jadi konsentrasi larutan urea sebanyak 0,2 molal. Untuk untuk angka kedua yaitu kita hitung delta TB dari larutan urea. Delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Delta TB sama dengan 0,2 dikali 0,52, atau dapat kita simpulkan delta TB yaitu 0,104 derajat Celcius. Jadi diperoleh kenaikan titik didih urea sebesar 0,104 derajat Celcius. Nah, untuk soal terakhir yaitu hitunglah titik didih dan titik beku larutan glikol 20% berdasarkan massa MR glikol 62, KB air 0,52 derajat, M-1 dan KF air 1,86 derajat. Nah, di sini langkah pertama yaitu kita memisalkan jika terdapat 100 gram larutan glikol 20%, maka massa glikol 20 gram dan massa air 80 gram. Jadi molalitas sama dengan massa glikol per MR dikali 100 per massa air. Maka 20 per 62 dikali 100 per 80.
Jadi hasilnya yaitu 4,032. Jadi TB sama dengan 100 derajat plus delta TB sama dengan 100 derajat plus molal dikali KB, 100 derajat plus 4,032 dikali 0,52, jadi 100 derajat plus 2,1 derajat, maka jadi 102,1 derajat Celcius. Jadi titik didihnya yaitu 102,1 derajat Celcius. Untuk titik bekunya yaitu delta TF sama dengan 0 derajat minus delta TF. 0 derajat minus dikali 4,032 dikali 1,86, jadi hasilnya minus 7,5 derajat Celcius. Jadi delta TF nya atau titik bekunya yaitu minus 7,5 derajat Celcius. Sekian presentasi mengenai LKBD Kimia pelajaran hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.